Selamat pagi, kita awali informasi dari kebakaran. Pemirsa, ada sebuah bangunan yang dijadikan mes karyawan, sebuah perusahaan di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan yang dijadikan mes karyawan sebuah perusahaan. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga sangat sulit untuk dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi ini berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Menurut dari saksi mata, muncul dari dalam bangunan, api ini muncul dari dalam bangunan secara tiba-tiba dan seketika saja membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam kamar karyawan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menurunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rati. Pagi, Za. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari Jumat ya? Hari Jumat. Jadi hari ini memang fokusnya ke KPK setelah kemarin ada OTT. Itu dia. Hari ini juga kabarnya kan Lisa Mariana akan dijadwalkan untuk dipanggil KPK ya, terkait Betul. dengan dugaan korupsi dari iklan Bank BJB. Nah, itu dia. Biasanya kan Jumat, kalau dulu kita masih ingat Jumat Keramat ya. Dimana biasanya KPK ini menetapkan tersangka. Nah, akankah kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini yang juga menyeret-nyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga akan dirilis? Siapa saja menjadi tersangka ya? Betul, kita tunggu juga itu ya. Tapi sebelumnya kita ke kabar lainnya, pemirsa, ini ada yang diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol Pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi dalam insiden ini pengemudi juga berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Dalam video amatir yang terekam kamera pengguna jalan, terlihat sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol Pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas jalan tol yang tiba di lokasi langsung melakukan pengalihan jalur bagi pengguna jalan yang akan melintas. Lantaran api terus membesar dan sempat membuat arus lalu lintas ini mengalami kemacetan. Peristiwa kebakaran ini bermula saat minibus yang berisikan pengemudi sedang melaju dari arah Tanjung Priok menuju ke Ancol. Namun di tengah perjalanan diduga minibus mengalami korsleting kelistrikan di bagian mesinnya sehingga menimbulkan percikan api dan membuat kendaraan tersebut hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api ini mulai membesar. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasikan untuk melakukan penutupan total terhadap pabrik smelter di wilayah Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Namun terdapat insiden kericuhan di mana Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan juga jurnalis yang meliput ini mendapatkan penganiayaan dari pihak keamanan pabrik tersebut. Jadi ketegangan ini sempat terjadi saat Humas KLH dan juga wartawan memasuki area pabrik dan sejumlah orang berjaga di perusahaan itu. 8 wartawan dan sejumlah humas juga menjadi korban pengeroyokan yang diduga security hingga oknum ormas. Menteri LH menjelaskan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pabrik smelter yang berada di Jawilan ini diduga tidak mengantongi izin, sudah pernah disegel bahkan pada Februari lalu, tapi nakal ini beroperasi kembali ya. Sedangkan mengenai insiden pengeroyokan yang menimpa Humas KLH dan juga jurnalis, Menteri LH ini meminta Kapolres untuk segera menangani. Kita bergeser ke Medan, pemirsa, ini ada seorang suami yang tikam istri hingga tewas karena curiga sang istri berselingkuh. Korban tewas di lokasi kejadian.
Budi Sulaiman ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Labuan di kawasan Denai, Kota Medan setelah kabur usai menganiaya istrinya Dina Agustina hingga tewas. Pelaku menduga istrinya selingkuh saat melihat sedang video call dengan pria lain. Korban mengalami luka serius di bagian tubuh dan juga kepala hingga tewas di lokasi kejadian. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, karena cemburu dan sakit hati karena pujaan hati diajak pria lain ke tempat karaoke, ada seorang pemuda di kota Sungai Penuh Jambi ini menikam seseorang yang bersama kekasihnya hingga tewas. Jadi RJ alias Patir, 38 tahun, pria asal Empat Lawang, Kabupaten Sumatera Selatan ini diringkus polisi saat melarikan diri setelah menikam seorang pemuda bernama Ramon di kota Sungai Penuh Jambi hingga korban akhirnya tewas. Tersangka diringkus oleh polisi di Kabupaten Sarolangun. Tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena cemburu dan sakit hati karena pacarnya diajak korban bersama rekannya ke tempat karaoke. Gelap mata pelaku menikam korban di bagian dada sebanyak 2 kali hingga tewas dan meregang nyawa. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa baju korban dan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Anda harus hati-hati pemirsa, karena ada 6 anggota copet yang dibekuk oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Jadi mereka ini dibekuk usai beraksi di konser pesta rakyat di Gedung Negara Gerahadi. Petugas juga mengamankan 15 ponsel sebagai barang buktinya. 6 pelaku yang merupakan satu jaringan copet ini beraksi saat gelaran pesta rakyat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Usai diamankan di lokasi gelaran pesta rakyat, ke-6 komplotan copet langsung digiring ke Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan, ini terungkap komplotan copet ini berasal dari Malang dan sengaja datang ke pesta rakyat. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap ke-6 copet. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 copet kini ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Sengaja datang jauh-jauh ya? Iya, tapi saya juga pernah loh lagi nonton sebuah konser, terus tiba-tiba ada yang merogoh kantong saya. Hampir aja keambil. Jadi memang agak rawan ya kalau sebenarnya kalau di pesta rakyat, di tempat konser, jadi harus hati-hati juga. Betul, termasuk di Sound Horek kemarin itu sempat ada korban juga ya. Betul. Harus hati-hati di sana. Oke, kita geser ya Zah ke informasi selanjutnya. Ini setelah hujan lebat mengguyur kawasan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ruas jalan di kabupaten di desa Kadak Jaya, Kecamatan Tanjung Sari ini kian tergerus longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sumedang sejak Rabu petang ini memperparah kondisi longsor di jalan kabupaten di kawasan Karakjaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi jalan yang sudah tergerus selama 5 tahun ini hanya menyisakan setengah badan jalan. Ini bahkan jalannya menjadi jalur utama bagi warga dan mereka berinisiatif memasang water barrier serta batang bambu sebagai pembatas jalan untuk menghindari kecelakaan. Sebelumnya memang sejumlah pengendara sepeda motor dan juga mobil sempat terperosok ke longsoran. Komunitas tempat tengah menyusun skema penanganan jalan longsor tersebut. Kita bergeser ke Jogja, pemirsa. Ini talut Sungai Gajah Wong di Kampung Baciro, Gonoksuman, Yogyakarta ambrol setelah diterjang banjir. Warga diimbau untuk mengantisipasi adanya potensi longsor susulan. Cuaca ekstrim dengan hujan lebat menyebabkan sejumlah kerusakan di wilayah kota Yogyakarta. Salah satunya ambrolnya talut setinggi 1 meter di Sungai Gajah Wong. Longsoran material tampak masih ada di aliran Sungai Gajah Wong. Talut yang longsor ini mengancam bangunan rumah lantai 2 yang berada di atasnya karena menyisakan rongga besar pada bagian belakang rumah. Saat ini rumah yang terdampak telah dikosongkan karena membahayakan penghuninya. BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau agar masyarakat waspada dan terus mengikuti perkembangan cuaca terkini serta mematuhi arahan pihak berwenang untuk mengurangi dampak dari cuaca ekstrim.
Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dipicu remblong, 3 kendaraan mobil di Cianjur, Jawa Barat mengalami kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di ruas Jalan Kecamatan Mande, Cikalongkolun di Jembatan Cipetir, Kampung Pasir Jawa, Desa Bobojong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, truk box yang bermuatan kecap, truk pengangkut air mineral, serta truk engkel pasir. Sejauh ini memang tidak ada korban dalam kecelakaan ini, namun 1 pengemudi menderita luka-luka. Dan seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas pagi ini. Sudah ada Bribtu Eklesia, rekan dari MC Polri yang berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang maupun Dewi Sartika yang akan lurus menuju ke arah Senen maupun yang akan berbelok kiri menuju ke arah Tebet. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau pastikan selalu untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Tanah Abang maupun dari arah Senen yang akan menuju ke arah Duren Sawit dan juga Klender pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Nah, di kawasan ini kami banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm pada saat sedang berkendara. Kami menghimbau pastikan selalu mematuhi aturan lalu lintas yaitu dengan menggunakan helm pada saat sedang berkendara demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 265 kasus laka lantas yang mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat dan 304 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 75% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati, silakan. Joget statue di Malaysia. Thank you Bribtu Eklesia. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai sidang perdana kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Pringguna. Kami akan hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. DPR menggelar rapat konsultasi bersama Wamenkum Edi Hierich dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN terkait royalti lagu. Jadi rapat ini turut dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Adis Kadir. Selain itu hadir pula di sana Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Ketua Vibrasi Suara Indonesia hingga Ketua Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Dasko menegaskan DPR akan mengambil langkah tegas mengenai penyelesaian polemik royalti lagu dan menurut Dasko kebijakan royalti telah melampaui batas kewajaran. Mungkin pemilik burung juga harus dipanggil karena kan ada yang kemarin suara burung juga kena royalti. Kena royalti ya.
Kabar berikutnya ada sidang perdana kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna, seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung secara tertutup. Dokter Priguna Anugrah tersangka pemerkosaan terhadap 1 pasien dan 2 orang keluarga pasien akhirnya menghadapi persidangan. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang digelar secara tertutup dan Dr. Priguna Anugrah didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan saksi-saksi dari para korban dan sidang akan kembali digelar pada Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. Priguna Anugrah Pratama sempat menghebohkan publik pada Maret 2025 lalu. Dokter program pendidikan dokter spesialis itu memperkosa 2 pasien dan 1 orang keluarga pasien. Pelaku memberikan obat bius terlebih dahulu sebelum memperkosa para korbannya. Pemirsa, hasil pemeriksaan tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Sementara itu, menanggapi hasil tes DNA Lisa Mariana ini menyampaikan kekecewaan dan juga menyinggung kasus dugaan korupsi Bank BJB. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa berinisial CA pada Rabu siang. Sebelumnya pengambilan sampel DNA ketiga pihak, RK, Lisa, dan anak perempuan CA sudah dilakukan pada 7 Agustus 2025 lalu di Bareskrim Polri yang kemudian diuji di laboratorium Pusdokes Polri. Bareskrim Polri menyatakan hasil tes DNA antara RK dan anak Lisa CA tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Saat mendengar hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan anaknya, Lisa Mariana menyampaikan kekecewaan dan menyinggung kasus dugaan korupsi Bank BJB. Sebelumnya permohonan tes DNA dilayangkan pihak RK untuk menguji kebenaran asal-usul dan membuktikan secara ilmiah hubungan antara RK, Lisa, dan CA. Lantas upaya apa yang akan dilakukan oleh Lisa Mariana selanjutnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan jeda. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai baru menghirup udara bebas. Ada seorang mantan napi yang kembali ditangkap anggota polisi karena melakukan aksi kejahatan dengan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Bersama kami, ratusan orang mengiringi pemakaman Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI TPU Setu Gede, Bogor, Jawa Barat, yang menjadi korban penculikan pada Rabu kemarin. Isak tangis pecah dari keluarga dan kerabat korban saat jenazah tiba di tempat pemakaman umum malam tadi. Tampak istri kakak korban tak sanggup menahan sedih ketika jasad Ilham masuk ke liang kubur. Keluarga berharap kasus dugaan pembunuhan ini dapat segera diselesaikan.
Motifnya dapat terang benderang sehingga pelaku dapat segera tertangkap. Korban diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal saat berada di pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat itu korban hendak masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Korban dipaksa ikut dan setelahnya ditemukan meninggal dunia di daerah perbatasan Bekasi. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan terlilit lakban dan luka. Teman-temannya juga kasih penilaian suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Polisi kan sedang bertugas nih, harapannya profesional di semua polisi seperti apa gitu? Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Salah satu terduga pelaku pembunuhan Bankir Cempaka Putri ditangkap oleh aparat Polres Manggarai Barat saat berada di Bandara Internasional Komodo di kawasan Manggarai, Nusa Tenggara Timur ya, di Labuan Bajo. Terduga berinisial EW alias Eras ini menjadi salah satu komplotan yang menculik dan juga membunuh korban Muhammad Ilham Paradipta. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya bahwa terduga pelaku melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Setelah ditangkap, terduga pelaku langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan pelaku dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Pemirsa, sebelumnya seorang kepala kantor cabang perwakilan Bank BUMN diculik oleh sejumlah pria di sebuah parkiran swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Detik-detik penculikan tersebut berhasil terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Jadi Anda bisa lihat rekamannya ini pemirsa, korban bernama Muhammad Ilham hendak masuk kendaraannya saat berada di halaman parkir. Tiba-tiba disergap oleh beberapa orang pria, meski sempat melawan, korban kalah jumlah dan kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil berwarna putih di sebelahnya. Korban diketahui kepala cabang di Bank BRI wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 20 Agustus. Rekaman penculikan menjadi titik akhir korban terlihat sebelum ditemukan tewas di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa, ini baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inilah CCTV saat pelaku bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang berlagak sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban ini wajib memiliki tabungan sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM korban sambil menuju terminal keberangkatan pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapatkan notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar Rp41 juta sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Salah satu pelaku AM berhasil ditangkap saat sedang wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Bogor dan polisi ini masih memburu pelaku lainnya. Sementara AM dijerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara.
Baik, untuk mendalami terkait kasus ini kita akan bergabung langsung bersama Kompol Yandri Mono, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Rati. Baik, boleh diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian dan pelaku-pelaku ini kabarnya salah seorangnya adalah residivis ya Pak? Iya Mbak, dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi di kawasan Terminal 1 Bandara Suta ya, terjadi pertemuan tidak sengaja antara korban dengan para pelaku di salah satu restoran yang ada di sana. Kemudian terjadi perbincangan atau diskusi, dan di tengah diskusi tersebut para pelaku menawarkan kerjasama ya, dan korban kemudian tertarik dengan salah satu syarat untuk bisa menjalankan kerjasama tersebut. Masing-masing pihak memperlihatkan saldo ya di ATM sebagai modal yang kemudian akan digunakan. Kemudian setelah pelaku dan korban sepakat, mereka menuju ke ATM terdekat, dan pada saat korban kemudian memperlihatkan isi ATM-nya atau saldonya, ya, kemudian memasukkan PIN, disitulah para pelaku menghafal PIN tersebut. Nah, setelah korban memperlihatkan saldo, giliran para tersangka. Setelah mereka selesai dari ATM, kemudian pelaku meminta korban untuk memperlihatkan kembali ATM-nya. Pada saat memperlihatkan ATM tersebut, disitulah para pelaku yang berjumlah 2 orang kemudian menukar ATM-nya, dan setelah berhasil menukar, mereka berpisah dan ATM berhasil dikuras oleh pelaku. Demikian Mbak kronologi singkatnya. Oke, Pak Kasat, mungkin Anda juga bisa jelaskan kepada kami, apakah memang modusnya ini sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya, karena ini residivis, dan yang kedua adalah apa saja yang sudah disiapkan oleh pelaku ini, karena kalau kita bilang jenis kartu ATM kan banyak sekali begitu ya, bagaimana dengan lihai dia bisa menukar tanpa diketahui oleh korban? Ya, berdasarkan hasil keterangan pelaku atau tersangka pada saat sudah kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan, bahwasanya yang bersangkutan merupakan residivis untuk kasus yang sama, dan saat ini sedang baru bebas ya. Dan pada saat melakukan aksinya ya, yang bersangkutan atau pelaku ini telah menyiapkan berbagai jenis ATM dari berbagai macam bank ya. Pada saat kita lakukan penangkapan, kita juga mengamankan atau menyita barang bukti dari pelaku kurang lebih hampir 50 jenis ATM yang kemudian sudah dipersiapkan. Iya, Pak Kasat Reskrim, apa keterangan dari korban kok bisa sampai tertipu? Dalam arti ini baru pertama kali bertemu dengan para pelaku, kemudian mau menunjukkan ATM-nya, di mana ini kan sebenarnya privasi ya. Apa yang diiming-imingi oleh pelaku dan sehingga korban ini secara sadar mau melakukan hal tersebut? Ya, menurut keterangan korban, pada saat mereka bertemu di Terminal 1 tersebut, salah satu pelaku mengaku merupakan warga negara asing dan kemudian ingin melakukan investasi di Indonesia. Nah, pada saat terjadi pembicaraan tersebut, dari para pelaku juga kemudian bersedia untuk melihatkan modal mereka. Nah, sehingga dari situ ya mereka pergi ke ATM, dan ternyata benar pelaku ini juga memiliki modal ya, diperlihatkan kepada korban, dan akhirnya korban sepakat untuk kemudian melakukan kerjasama ya. Namun bukan kerjasama yang terjadi, namun korban ATM-nya diambil oleh para pelaku. Oke.
Pak Kasat, dari pengamatan Anda, apakah memang modus serupa ini banyak terjadi di Bandara Soekarno-Hatta? Melihat memang sepertinya sudah niat begitu ya menyiapkan 80 atau 50 kartu ATM, berangkat sendiri, mengincar korban yang berangkat sendiri begitu dan menjelaskan bahwa dia WNA. Hingga saat ini kami baru menerima laporan polisi untuk terkait peristiwa hukum atau kejahatan serupa. Untuk khusus wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta itu baru satu kejadian, Mas. Namun berdasarkan keterangan pelaku, bahwasanya yang bersangkutan selain melakukan di wilayah hukum Polresta Bandara Suta, yang bersangkutan atau pelaku ini juga melakukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Namun terkait berapa banyaknya si pelaku melakukan masih dalam proses pengembangan. Ya, jadi masih ada pelaku yang juga masih DPO ya Pak ya. Dari Pak Kasat Reskrim, himbauan kepada masyarakat khususnya penumpang di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten seperti apa? Dan pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada para pelaku ini? Ya, himbauan yang kami dapat sampaikan untuk para masyarakat pengguna jasa penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang pertama tentunya tidak mudah percaya terhadap orang yang kemudian baru pertama ditemui, terutama orang-orang yang kemudian menawarkan kerjasama dan keuntungan. Ya, kemudian yang kedua kami juga sampaikan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan ya Bandara Suta, apabila kemudian mengetahui atau ingin memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban ataupun membutuhkan bantuan kepolisian, bisa sesegera mungkin ya menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di bandara ataupun melalui layanan call center 110 ya. Dan nanti petugas yang kemudian bertugas akan segera menghampiri atau mendatangi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono. Kita harapkan kasus serupa tidak kembali terjadi. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Kasus ini menjadi kasus pejabat pertama di pemerintahan Prabowo Subianto yang terkena OTT. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Kasus ini menjadi pejabat pertama di pemerintahan Prabowo Subianto yang terkena OTT. Beberapa bulan sebelum kena OTT KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Selain menangkap Noel, KPK juga menyita mobil-mobil mewah dan motor Ducati yang diduga sebagai barang suap. Siapa sangka Noel terperosok menjadi terperiksa di KPK. Bagaimana kelanjutan nasib Immanuel Ebenezer selanjutnya? Dan benarkah dugaan pemerasan yang menjadi petunjuk penangkapan Noel? Informasi tersebut ada kegiatan di lapangan, saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami kita nanti update kembali ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Jakarta mana? Jakarta mana, nanti kita.
Pemirsa, usai penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli gelar konferensi pers dan Menteri merasa terpukul atas kejadian ini. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kabar ini juga bikin kaget banyak pihak. Karena ini merupakan pihak pertama yang ditangkap dalam 10 bulan kepemimpinan Pak Prabowo dan sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Prabowo bahwa ya akan diberantas siapapun itu. Dikejar kemanapun gitu ya, ke ujung dunia sekalipun nih. Dan kita juga masih ingat waktu itu Bang Noel juga sempat menyatakan mendukung nantinya para pelaku koruptor ini untuk dihukum mati. Nah, miris ya, walaupun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita masih menantikan KPK siapa saja yang menjadi tersangka. KPK seharusnya kabarnya hari ini akan hari ini seharusnya karena 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Ya. Dan kita juga sudah bergabung dengan narasumber yang hadir di studio, sudah ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas Yudi. Pagi Mbak Rati, sehat pagi ya? Mas Reja. Alhamdulillah Sarul sehat. Kayaknya tampil terus di layar kaca nih dari kemarin. Bersuara terus. Bersuara terus. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mas. Ya, saya mau ke Mas Yudi dulu deh, Mas Yudi. Ini banyak publik yang juga masih menantikan, walaupun KPK juga baru men-spill dikit, men-spill barang bukti, men-spill OTT-nya di wilayah Jakarta, baru dicicil ya. Tapi kita kenal bahwa KPK biasanya kan Jumat Keramat, di mana Jumat ini penetapan tersangka biasanya. Tapi kalau sudah terjaring OTT KPK, ini berapa persen sih kira-kira akan dijadikan tersangka ataupun kemungkinan tidak jadi tersangka? Jadi memang tertangkap tangan itu kan adalah suatu kejadian ketika terjadi tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, di mana di situ ada barang bukti. Nah, kemudian KPK akan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan memang tidak semua yang ditangkap tersebut dijadikan tersangka. Tentu KPK akan memilah bagaimana pertama keterlibatannya.
Kemudian yang kedua, bagaimana kejujurannya. Ya. Ketiga, bagaimana barang bukti terkait dengan dirinya. Terkadang yang ditangkap 15 tapi tersangka 3, ya, tangkap 10 tersangka 2. Tetapi ya, yang dilepas biasanya yang keterlibatannya kecil ataupun rendah, yang jabatannya istilahnya tidak terlalu tinggi, dan yang dilepas ya, yang pasti bukan penyelenggara negara. Karena kita tahu bahwa OTT itu kan dimulai dari adanya informasi dari masyarakat, dan kemudian pemantauannya dilakukan selama berminggu-minggu dan lain sebagainya gitu ya, dan kemudian tim juga sudah mendapatkan rekonstruksi kasusnya seperti apa, gambaran case-nya seperti apa, sehingga kemudian ya setiap masing-masing dari tim itu akan menempel kepada targetnya atau TO. Dan KPK kan harus penyelenggara negara. Dalam hal ini ya, ketika Bang Noel pun dilakukan penangkapan oleh KPK, maka pertama buktinya pasti kuat. Ya, kemudian yang kedua ya, KPK tentu ya dalam OTT ini yang tertinggi kan posisi jabatannya adalah Bang Noel selaku Wamen, penyelenggara negara. Jadi bagi saya 99% gitu ya, itu insya Allah tersangka gitu ya, karena memang sudah tidak ada penyelenggara lagi yang lain gitu ya. Jadi tentu kita tetap menunggu ya, tersangka pun juga tentu ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi dari KPK ya, konstruksi kasus yang tadi saya katakan dicicil-cicil gitu ya, kita sudah dapat gambaran ya bagaimana perkara ini ya itu terjadi. Ya, pertama kan terkait dengan kasus K3, sertifikasinya ya. Kemudian yang kedua, uang tunainya katanya ada. Yang kemudian yang ketiga, bagaimana kita lihat deretan, ya kan, dari mobil-mobil mewah, kendaraan. Artinya peristiwa pidananya ada. Artinya tentu tidak lama lagi KPK akan menetapkan tersangka. Dan kita juga tahu sudah ada beberapa tempat ya, termasuk di Kemenaker Trans itu yang kemudian dilakukan penyegelan. Nah, tentu kan publik akan menunggu nih. Tetapi rasa-rasanya kalau misalnya ternyata Wamen kemudian tidak jadi tersangka, tentu ini malah akan backfire bagi KPK. Karena ngapain ya capek-capek KPK melakukan penangkapan ya setelah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang lain gitu ya. Kalau tidak, lepas saja. Mungkin nggak kalau misalnya di lokasi yang sama yang dituju oleh KPK misalnya eselon berapa, tapi ternyata ada Wamen di situ, jadi dua-duanya ikut terjaring. Mungkin nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya katakan di awal tim kan sudah tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Itu yang pertama. TO-nya tadi sudah dipantau ya beberapa lama ya. Nah, kemudian yang kedua, tim kan sudah mengikuti kasus ini dari berapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan pemantauannya. Kita tahu kan kemarin dikatakan bahwa ini dari tahun 2019, ya kan? Ya, jadi ini pasti sudah tahu. Jadi misalnya Mas, saya punya pengalaman ketika melakukan penangkapan, di situ ada tokoh-tokoh yang lain, ada bahkan penyelenggara negara, gitu ya. Tapi ya kita nggak bawa. Ya, karena memang kita sudah tahu siapa yang diambil ketika mereka sedang berkumpul. Jadi saya pikir ini sudah clear and distinct lah, mulai terkait dengan siapa-siapa yang diambil oleh KPK. Seperti itu Mbak Rati. Nah, kalau misalnya tadi sudah beberapa bulan diikuti begitu ya, barang bukti juga sudah ada, sudah diketahui kasusnya. Sebenarnya untuk penetapan OTT-nya sendiri itu ada strategi waktunya sendiri atau memang ya ketika kejadian aja langsung diserang begitu? Ya, terkadang dalam OTT itu ya, memang kita harus benar-benar sudah firm melihat ada barang buktinya. Karena kan OTT itu kan yang paling penting kan ada barang bukti. Kalau tidak ada barang bukti, ya peristiwa pidananya kan nggak ada. Salah satu unsur dari tertangkap tangan. Oleh karena itulah benar-benar dipastikan. Kalau dalam bahasa kita as on. Jadi kita udah as on dengan situasi yang ada. Termasuk dari alat-alat yang dimiliki oleh KPK. Itu saya nggak bisa spill gitu ya. Udah bisa inilah, bisa kelihatan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dari OTT yang terjadi kan nggak ada yang pernah gagal. Itu yang pertama. Nggak ada APK OTT tiba-tiba nggak ada tersangka, nggak ada. Ya kan. Kemudian yang kedua, yang paling menarik adalah dengan adanya OTT ini, ya itu KPK kan akan semakin cepat, ya kepercayaan publik itu meningkat. Dan OTT ini juga yang paling menarik adalah kan bahasa kita sehari-hari tertangkap basah. Nah, jadi ketika tertangkap basah seperti ini, orang sudah tidak bisa mengelak. Beda kalau pakai penyelidikan terbuka terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Wah, pasti dibilang ini pesanan, ya kan, politisasi. Ya belum lagi
ya kita tahu orang-orang akan bersih-bersih karena peristiwanya sudah terjadi. Jadi saya pikir yang dilakukan oleh KPK saat ini sudah tepat, tapi ya kita harap KPK juga jangan lama-lama. Ya 1 kali 24 jam saya pikir ini sudah memasuki deadlock gitu ya. Nah, kalau misalnya KPK terlalu lama mengumumkan ya ini bisa jadi celah ya yang tentu akan dimanfaatkan. Jadi kalau dari Mas Yudi kira-kira nanti kalau KPK sudah merilis beserta rompi orange gitu ya kayaknya. Ya, biasanya seperti itu ya. Biasanya akan langsung penahanan dan sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika sudah ditangkap itu akan langsung diperiksa oleh penyelidik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan barang bukti yang dimiliki, penyelidik akan membuat konstruksi kasusnya. Yang kemudian teman-teman akan gelar perkara di hadapan pimpinan KPK. Minimal 3 lah dari 5. Bahkan 5-5-nya juga sering. Nah, di situ nanti ada penyidiknya, calon penyidiknya, ada calon jaksanya, ada direktur penyidikan, direktur penuntutan, ada deputi dan ada 5 pimpinan. Di situ akan diputuskan siapa saja yang menjadi tersangka. Ya, terkadang ada yang hanya 2. Ya kan, tergantung konstruksi kasusnya. Tetapi dalam OTT biasanya hanya 3 ya, suap menyuap, pemerasan, dan terakhir gratifikasi. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus ini kalau dilihat kasusnya kan memang ibarat memberi pelicin untuk perizinan begitu ya. Ini sebenarnya hal lumrah gak sih yang terjadi di masyarakat? Iya, kalau di masyarakat memang itu khususnya kaitan dengan K3 itu hampir akut ya, itu kronis lama itu. Karena itu salah satu persoalan. 2 hal, satu persoalan di lemahnya penegakan aturan, itu yang menjadi 2. Yang kedua, bahwa Kemenaker ini seperti ya monopoli. Karena monopoli itulah kemudian banyak peluang oleh oknum-oknum untuk istilahnya melakukan pemerasan, pungli dan sebagainya. Nah, 2 poin tadi ini memang selama ini dijaga seperti itu supaya banyak celahnya? Atau... Iya, sepertinya aturan-aturan yang dibikin pun juga, semua aturannya Kemenaker semua. Dan itulah yang menyebabkan kemudian sepertinya ya memang itu wajib ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1, sesuai dengan biasanya aturan untuk sertifikasi itu bagaimana peraturannya ataupun regulasinya seperti apa sih Pak? Regulasinya ya mereka mewajibkan semua perusahaan itu untuk wajib yang namanya K3 itu. Nah, nanti ada ahlinya namanya ahli per tahun K3 itu? umum per 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Dia selama 3 tahun lisensinya berlangsung. Kalau enggak nanti ada perpanjangan. Nah, pengurusannya selama ini kan sebenarnya sudah berlangsung pakai online. Nah, dengan online ini memang persoalannya kemudian kapasitas dari K3 ini dan karena biayanya itu mahal. Jadi orang itu lama prosesnya. Nah, ujung-ujungnya adalah ya sudah kita bayar aja yang penting dapat. Mahalnya berapa sih Pak? Kira-kira? Memang itu yang nggak pernah terungkap. Jadi kan selama ini tertutup, orang diberikan sertifikat itu ujung-ujung dapat sertifikat. Iya, jadi kita nggak tahu ini. Padahal ini krusial ya, keselamatan dan kesehatan. Nah, itu kalau di sisi urgensinya memang krusial kan ini keselamatan kerja dan itu di Indonesia ini paling tinggi. Kecelakaan kerja itu tinggi sekali. Nah, itu kemudian dibutuhkan kemudian kaitannya HSE lah ya, HS itu yang itu healthy itu. Nah, kaitannya di situ kemudian bagaimana kemudian pemerintah membuat aturan terkait perusahaan-perusahaan itu diwajibkan. Nah, karena diwajibkannya dalam konteks perusahaan juga banyak yang abai juga, nggak mau terlalu ribet gitu ya dengan urusan itu. Nah, karena keahlian K3 itu kan sebenarnya dibutuhkan setiap perusahaan ada. Misalnya 100 karyawan itu ada 1 orang ahli K3 umum. Nah, karena karyawannya banyak dan kadang-kadang juga dibutuhkan juga, ya udahlah. Yang penting ada aja. Sementara standar-standar itu harusnya diperketat oleh Kemenaker, tapi Kemenaker nggak pernah memperketat itu gitu ya. Jadi yang terjadi ya sudah yang ada, yang penting punya. Dan ini kan juga permintaan dari buyer juga kalau industri-industri yang produk manufaktur itu buyer meminta mana sertifikat keselamatan kerjanya. Nah, itu ditunjukkan aja, sekedar ditunjukkan. Padahal harusnya di situ juga mereka kadang-kadang menelusuri supaya produknya itu benar inspeksi. Betul. Apakah membawa korban banyak kalau memproduksi barang-barang yang ditawarkan itu misalnya. Jadi itu banyak persoalan di dalam perusahaan itu. Tapi yang jelas bahwa persoalan K3 itu memang di Indonesia sepertinya ini nggak ada upaya-upaya untuk penyelesaian seperti apa gitu. Oke, seperti sengaja begitu ya. Sengaja pembiaran. Transparan supaya ada celahnya di sana. Baik, kita akan dalami lebih lanjut tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Wakil Ketua DPR yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga menanggapi perihal dengan terjaringnya Emmanuel Ebenezer dalam OTT KPK. Berikut tanggapan dari Dasko.
Pertama-tama kan memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah prihatin atas penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja oleh KPK. Namun selama ini Presiden kerap mengingatkan para pembantunya untuk senantiasa menjalankan tugas dan juga pengabdiannya dengan amanah. Presiden menegaskan tetap menghormati hukum dan juga proses hukum yang sementara ini terus berjalan di KPK. Dan jika ditetapkan bersalah, Presiden segera akan melakukan pergantian Wakil Menteri. Kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Kita lanjutkan kembali dialognya. Saya mau ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalnya tadi kita bahas mengenai kasus ini yang mirip dengan kasus TKA yang terjadi baru bulan lalu begitu ya, mirip-mirip banget. Sebenarnya kenapa nggak bisa diselesaikan secara langsung aja kemarin begitu? Ya tentu kan kita lihat kan ini satkernya beda-beda ya. Ini kan orang-orangnya juga pelakunya itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tetapi disinilah kita semakin yakin bahwa koruptor itu tidak pernah kapok dan tidak pernah jerah. Baru lihat juga kasus kemarin ya bulan Juli, harusnya nih tobat gitu ya. Betul. Oke lah nggak sampai tobat. Tiarap. Tiarap ya. Iya kan, nanti dulu lah. Istilahnya KPK sudah tidak sampai menunggu berapa bulan ya. Tapi ini tidak. Jadi apakah orang-orang ini kemudian merasa menganggap remeh KPK, memejamkan sebelah mata, atau jangan-jangan nggak nganggap sama sekali? Karena begitu banyaknya duit yang bisa mereka dapatkan dari sertifikasi K3 ini. Ya, saya melihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Trubus. Ya, sistem ini kan akhirnya terlalu rumit, birokrasi. Akhirnya lebih baik bayar. Apalagi kalau ada pemerasan. Ya, kalau tadi saya lihat kan salah satu tadi tentang OTT itu pasalnya biasanya pemerasan juga ada. Artinya jangan-jangan ya dibuat sedemikian rumit membuat ya para perusahaan ini lebih baik bayar. Ya kan, daripada dia ngurus, ya terlalu lama, syarat-syaratnya lebih mahal, betul. Lebih jumlahnya tidak transparan tadi Pak. Jumlahnya tidak transparan. Kemudian juga yang menarik kan jumlah ternyata perusahaan jasa sampai 1000. Ini kan rawan. Kenapa nggak diciptakan langsung saja? Ya kan, door to door. Tanpa harus ada pihak ketiga gitu. Ketua pihak ketiga, karena pihak ketiga ini rawan. Dari pengalaman saya, ya termasuk yang TKA itu kan
bisa jadi pihak ketiga ini adalah perpanjangan tangan dari Kemenaker Trans. Ya kan, dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ya mereka lah kemudian mengumpulkan uang-uang itu. Ditaruh di rekening penampungan misalnya, yang kemudian akhirnya dibagi-bagi. Saya pikir jumlah uangnya ini pasti sangat banyak. Nah, itu juga mengutip pernyataan dari Wakil Ketua KPK, ini sudah berlangsung lama. Tadi di spill 2019, dari 2019, dan cukup besar. Bagaimana KPK memastikan ini follow the money benar sampai ke akar-akarnya? Oke, kan kalau kita pakai teknik makan bubur ya, dari pinggir dulu. Kirain bubur dicampur atau enggak? Langsung di tengah. Aku tim diaduk. Aku tim tidak diaduk. Lanjut Mas Didi. Ya, jadi di pinggir dulu baru ke tengah. KPK kan sudah berhasil menemukan hilirnya. Ada yang namanya mobil-mobil mewah. Kemudian kan mobil-mobil mewah dan motor itu kan pasti dulu bentuknya uang. Ya, nanti bisa ditelusuri oleh KPK. Kemudian uang yang saat ini diterima, kan artinya ada uang tunai, itu kan bisa ditelusuri dari siapa, perusahaan yang mana. Dan kemudian yang paling penting tentu KPK akan bekerja sama ya dengan pihak terkait yaitu PPATK untuk menelusuri transaksinya. Namun berdasarkan pengalaman saya lagi, saya curiga bahwa orang-orang ini sudah menyiapkan rekening penampungan atas nama orang lain. Disitulah makanya gerak cepat KPK untuk kemudian melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan agar barang bukti tidak dihilangkan. Kemarin kan ramai tuh yang kasus haji kan, juga ada barang bukti yang dihilangkan gitu ya. Nah itu juga sangat penting nih KPK. Makanya saya bilang 1 kali 24 jam ini KPK bukan hanya memeriksa orang-orang, tetapi juga mencari mencari barang bukti dan karena belum bisa geledah ya Mbak, menyegel dulu. Nah di situ saya yakin bahwa nanti akan ditemukan catatan-catatan karena kejahatan itu pasti akan meninggalkan jejak. Saya ketika melakukan penggeledahan pernah menemukan bagaimana ada rekening-rekening atas nama orang. Sekarang kan rekening-rekening bisa dibeli, ya kan? Atas nama siapa itu telusuri. Kalau PPATK kan awalnya kan hanya berdasarkan nama kita, nik kita. Saya yakin karena ini udah berlangsung 2019 dan baru ketahuan sekarang, artinya ini adalah pemain lama. Walaupun tadi saya katakan bahwa akhirnya selama-lamanya mereka bermain, akhirnya ada orang-orang yang merasa dizolimi atau mungkin nggak dapat kebagian. Ini bisa blowernya dari bisa jadi gitu kan. Yang kemudian akhirnya melaporkan kan karena bisa jadi hujan nggak merata kan. Akhirnya melaporkan kan atau juga perusahaan-perusahaan ini diperas kan. Dia kan banyak orang-orang yang ingin benar di Republik ini. Tetapi karena sistem dibikin dia tidak benar, akhirnya mereka suruh bayar. Tahun pertama mungkin oke, tapi berikutnya, nah saya pikir ini yang terjadi bahwa betul KPK harus menelusuri aliran uang dan juga menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk memulihkan aset hasil korupsi. Nah bicara soal sistem, Pak Trubus, ini sistemnya apakah memang sengaja dibuat seperti itu supaya ada celah-celah di dalamnya? Dan kalau dari pengamatan Anda ada abuse of power gak sih dalam penerapan K3 ini? Iya, kalau melihat sampai ke tingkat pimpinan dalam hal ini sampai wamen lah kasarnya, itu pasti ada abuse of power di situ. Karena apa? Karena itu kan satu hal yang sistematis dibuat, suatu perencanaan yang matang sehingga sampai beberapa orang yang ada di situ yang jumlahnya yang 14 yang ditangkap tapi itu mungkin lebih dari situ juga nanti ketika ditelusuri. Sehingga yang kita lihat adalah bahwa ketika kasus ini mengemuka, ini ada satu birokrasi yang dalam tanda petik bobrok di situ dalam hal pengurusan sertifikat K3 itu. Nah, disinilah kemudian celah-celah itu sepertinya sudah lama berlangsung, sinyal oleh KPK juga seperti itu. Maka di sini sebenarnya praktek-praktek maladministrasi, praktek suap, praktek pungli, praktek pemerasan dan sebagainya itu sudah menjadi hal-hal yang sifatnya membudaya. Nah, karena itulah menurut saya ini kasus ini bisa menjadi entry point untuk membenahi birokrasi yang ada di situ. Karena persoalan K3 ini juga tidak hanya persoalan di penegakan hukum, tapi juga masalah ini praktisi-praktisinya. Praktisi K3 itu kebanyakan cuma dididik selama 3 bulan. Sudah, dia nggak memahami manajemen keselamatan kerja, nggak paham bagaimana resiko, menganalisis resiko, manajemen resiko lah terhadap suatu pekerjaan itu bagaimana. Nah, padahal itu menyangkut keselamatan kerja, perlindungan sesuai Undang-Undang 2003 tentang ketenaga kerjaan. Itu memang hak para pekerja untuk dapat perlindungan, keselamatan dan
kesehatan. Pak Trubus, biasanya kalau untuk mengurus sertifikat K3 ini bagaimana? Tadi kan dikatakan juga ada pihak ketiga yang seharusnya nggak perlu nih dalam pengurusan sertifikat ini. Ya ini kepengurusannya kan sebenarnya kalau bisa itu kan langsung ke Kemenaker, tapi kan Kemenaker itu kan menunjuk perusahaan-perusahaan, ada ribuan yang sudah dibuat semacam, belakangan Pak Menteri mengatakan ada fakta integritas, tapi kan fakta ini kan menimbulkan satu dugaan bahwa itu sesuatu yang sebenarnya sudah dibuat-buat gitu. Dibuat-buat sudah lama, ada gimmick juga, ada pencitraan untuk itu toh. Nah, sehingga yang terjadi perusahaan-perusahaan ini secara leluasa akan menerapkan tarif yang ujung-ujungnya setor ke rekening penampungan tadi. Karena jumlahnya banyak. Nah, sebenarnya Kemenaker itu fungsinya adalah pengawasan regulasinya itu. Apakah diterapkan atau tidak. Kalau BNSP kan kaitannya dengan pribadi si orang yang jadi calon ahli atau calon pekerja lah bidang HSE tadi, health itu. Sehingga yang terjadi kemudian Kemenaker karena kewenangannya begitu luas, celah-celah itu muncul semuanya. Apalagi kemudian sifatnya tertutup, akuntabilitasnya juga tidak pernah menjadi persoalan. Sementara perusahaan juga abai terhadap yang namanya keselamatan kerja. Dia mau ada kalau hanya sekedar memenuhi formalitas karena wajib. Di satu sisi juga karena permintaan buyer, kalau produk-produk itu ada buyer yang minta. Kondisi perusahaan-perusahaan yang penting punya gitu ya. Punya ada gitu. Jadi tidak pernah memperhatikan. Kemudian yang kedua, perusahaan pikirannya biar membayarnya mahal, pelatihan kan itu kan hanya berlaku 3 tahun. Nanti harus ada pelatihan terhadap orang untuk perpanjangan. Itu biayanya besar lagi kan, perusahaan ya harus isinya efisiensi lah. Jadi ujung-ujungnya ya semuanya akhirnya yang paling mudah yaitu sudah perpanjang daripada menyekolahkan biaya lagi, minta bayar aja langsung. Lah itulah yang kemudian muncul pemerasan itu tadi, karena posisinya Kemenaker ya udah mau nggak segini, kalau nggak mau ya udah kan gitu. Jadi nanti nggak keluar sertifikat ya. Pak Sertifikat. Trubus, mungkin singkat saja, waktu kita mepet sekali. Apa saran Anda dalam menangani kasus ini? Apakah apa saja yang harus diperbaiki supaya kejadian ini nggak kembali terulang, Pak? Kalau perbaikan terutama di tata kelola. Tata kelola sekarang dibuka saja. Berikutnya ini kan sekarang kan sistem digitalisasi, tapi di situ terus ada semacam lembaga yang akan istilahnya mungkin Kemenaker tidak sendirian, mungkin ada lembaga lain yang juga ikut ikut mengawasi, dan kemudian juga ini ada semacam channel aduan ya. Jadi kalau ada yang ini masyarakat tahu lapor aja, kan pemerintah Kemenaker mengatakan silahkan lapor kalau mau lah, tapi lapornya lewat mana orang kan? Jalurnya kan itu, jadi harus tidak seperti itu. Singkat saja Mas Yudi. Ya. Lihat ini kita masih menantikan KPK akan merilis hari ini kah atau bagaimana? Ya tentu kan KPK akan merilis ya, itu yang pertama. Tapi kita kan ingin melihat ke depan. Ya kalau misalnya orang-orang yang ada di dalam pengurusan ini itu tidak dimutasi, dirotasi, itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Apalagi kalau masalah tanda tangan fakta integritas, saya yakin kalau orang-orang yang nggak berintegritas itu pasti akan tanda tangan aja gitu kan. Tapi kemudian korupsi tetap berjalan. Jadi saya berharap ya adalah semacam revolusi ya di dalam tadi TKA, kemudian yang kedua yang sekarang yang baru ini K3 gitu ya, bahwa orang-orangnya kalau bisa diganti aja dulu semua. Ya kan, diganti dari yang lain sehingga diharapkan ya setidaknya dengan adanya orang-orang baru ada perubahan. Tapi kalau tidak masih yang lama, ya pasti akan selalu berulang. Baik. Kita juga masih menantikan ya nanti bagaimana rilis dari KPK. Tapi terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai munculnya spanduk bertuliskan selamat datang di Desa Maling di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang viral di media sosial. Spanduk Desa Maling ini merupakan bentuk kekecewaan dari warga akibat sering kehilangan sepeda motor. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, munculnya spanduk bertuliskan selamat datang di Desa Maling di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini viral di media sosial. Adanya spanduk Desa Maling merupakan bentuk dari kekecewaan warga akibat sering kehilangan sepeda motor miliknya. Pemasangan ini terjadi di Dusun Pokapok, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, Pamekasan, Madura. Namun spanduk bertulis selamat datang di Desa Maling hanya terpasang selama 2 hari, digantikan dengan
Spanduk bertuliskan selamat datang di desa paling aman sedunia dengan tagline aman bagi maling untuk mencuri dan dijamin tidak akan ketangkap. Jadi warga mengaku spanduk ini dipasang sebagai bentuk kekecewaan mereka sudah sering kehilangan barang-barang berharga seperti motor. Mereka juga geram sudah 8 kali kasus pencurian terjadi tapi belum ada satupun yang tertangkap. Munculnya tulisan sarkasme tersebut justru menggerakkan kinerja aparat kepolisian. Polisi sudah melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku dan meningkatkan patroli di wilayah tersebut untuk menghindari daftar panjang kasus pencurian di wilayah tersebut. Nyinyir ya, satir banget ya ini. Paling aman untuk maling. Mendingan urunan buat taruh CCTV sama portal mungkin. Tapi yang cukup menarik adalah saya sempat datang ke salah satu wilayah di Jakarta yang ada spanduknya adalah uang untuk penangkap maling berupa Rp1 juta begitu. Jadi lebih baik warga kerjasama, ada iming-iming reward di sana untuk bekerja sama. Karena merasa, aduh ini nggak kelar-kelar nih masalah maling ya. Sampai dijuluki desa maling. Coba kita pantau ya Zaya, sebenarnya seperti apa. Sudah ada rekan kami, Feros Rizky, langsung dari desa Maling. Selamat pagi, silakan Feros. Dapat kami laporkan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur bahwa memang benar ditemukan ada ungkapan kekesalan dari warga Dusun Pokapok, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Pamekasan, yang mereka sangat kecewa terhadap banyaknya kasus pencurian kriminal yang terjadi di desa mereka. Ada 8 kasus yang sudah dilaporkan terkait beberapa diantaranya adalah terkait pencurian sepeda motor dan ada 1 kasus yaitu perampasan gelang emas yang dialami oleh warga setempat yang hingga hari ini tidak ada satupun yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian. Di mana kita ketahui bersama memang di kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah kawasan industri produsen rokok lokal yang di mana kita ketahui bersama produsen rokok lokal di Madura diharapkan mampu menekan tingginya angka pengangguran. Akan tetapi ternyata memang tindak pidana kriminal masih kerap terjadi di desa tersebut sehingga masyarakat pun kecewa dan membuat sebuah ungkapan yang bertuliskan sindiran-sindiran karena memang kekesalan yang sudah menumpuk begitu. Baik, Feros, kalau dari informasi di sana ini ada 8 kasus yang terjadi dalam rentang waktu berapa lama begitu dan apa antisipasi dari warga sekitar? Apakah jadi memasang CCTV, adanya portal atau apa begitu? Ya, betul. Jadi untuk 8 kasus tersebut memang jaraknya cukup lama-lama ya. Ada yang sekitar 2 tahun sampai terakhir sih 8 bulan. 8 bulan terakhir kasus pencurian masih kerap terjadi. Nah, kekesalan warga tersebut karena memang tidak ada satupun kasus pencurian atau kasus kriminal yang dialami oleh warga Dusun Pokapok itu yang hingga hari ini terungkap gitu kan. Terkait bentuk antisipatif tersebut hingga memang kita ketahui bersama memang sangat minim sarana dan prasarana tersebut sehingga memang warga tetap resah. Keresahan warga tersebut hingga hari ini tetap berlangsung dan dengan membuat tulisan yang mengungkapkan sebuah kekecewaan tersebutlah mungkin warga berpikir itu sangat efisien ya, untuk menggugah pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga ketertiban umum begitu rupanya. Oke, baik, terima kasih banyak Feros Rizky atas laporannya langsung dari Desa Maling di Pamekasan, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Hati-hati ya, jadi untuk pemirsa semoga lingkungannya aman lah, jangan sampai perumahan kita jadi dijuluki desa maling atau perumahan banyak maling. Udah 80 tahun kita merdeka masa masih dijajah sama penjahat juga di sekitar ya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, usai jeda kami hadirkan informasi menarik mengenai jenazah laki-laki yang ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ternyata merupakan kepala cabang pembantu dari Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
Pemirsa, jenazah laki-laki yang ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata kepala cabang pembantu Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya dalam rekaman video amatir terlihat korban bernama Muhammad Ilham dihampiri 3 orang pria tidak dikenal di parkiran sebuah supermarket, tepatnya di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat hendak masuk ke dalam mobilnya, korban ini tiba-tiba langsung dipaksa masuk oleh ketiga orang ke dalam mobil minibus berwarna putih. Sehari setelahnya, pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan orang mengiringi pemakaman Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN TPU Setu Gede, Bogor, Jawa Barat, yang menjadi korban penculikan pada Rabu kemarin. Isak tangis pecah dari keluarga dan kerabat saat jenazah tiba di TPU. Istri kakak korban tak sanggup menahan kesedihan ketika jasad korban masuk ke dalam liang kubur. Keluarga berharap kasus pembunuhan ini dapat diselesaikan dan motifnya dapat terang benderang. Salah satu terduga pelaku pembunuhan bankir Bank Cempaka Putih ditangkap oleh aparat Polres Manggarai Barat saat berada di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terduga berinisial EW alias Eras ini menjadi salah satu komplotan yang menculik dan juga membunuh korban Muhammad Ilham Pradipta. Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya bahwa terduga pelaku melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Pelaku ditangkap saat turun dari pesawat dan usai ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke Polda Metro Jaya. Baik, untuk mendapatkan gambaran bagaimana lokasi tempat CCTV, maksud kami tempat penemuan dari jasad korban, kita akan bergabung bersama Crescentia Kinanti dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Crescentia Kinanti, silakan informasinya. Ya baik, selamat pagi Ratih, Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian atau TKP di mana jasad dari MIP ini ditemukan oleh salah seorang warga di sini. Di mana berdasarkan pantauan kami, ini di lokasi ini merupakan kawasan persawahan di area Kabupaten Bekasi, di mana untuk kondisinya sendiri di sini cukup jauh dari pemukiman para warga, di mana sebelumnya jasad MIP ini ditemukan mengenakan baju batik, kemudian mengenakan celana berwarna krem. Namun untuk saat ini di lokasi TKP sendiri untuk garis polisi ini sudah dilepas, dan sebelumnya ini berdasarkan olah TKP jasad ini ditemukan mengenaskan dengan tangan yang terikat dengan tali rafia berwarna merah, kemudian wajah atau tepatnya di bagian mata ini dililit oleh lakban hitam, kemudian juga kaki yang terlilit oleh lakban hitam. Di mana setelah ditemukan jasad ini kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait dan dibawa ke rumah sakit untuk nantinya dilakukan autopsi. Untuk mengetahui bagaimana kejadian di TKP saat ditemukan, kami sudah bersama dengan salah seorang warga yang berada di daerah sini. Selamat pagi Bu, boleh bergabung dengan kami di sini. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Mak Mbot. Ibu boleh diceritakan sedikit bagaimana kemarin Ibu melihat TKP yang ramai? Ya saya kaget, orang pulang dari pasar, di rumah saya udah banyak orang. Taunya katanya ada yang ngebuang mayat gitu. Kalau untuk kejadian seperti ini, kira-kira sebelumnya sudah pernah atau baru sekali Bu seperti ini? Baru sekali, kali ini doang, iya. Kalau untuk lokasi sendiri Bu, ini lokasinya boleh digambarkan Bu, biasanya ramai atau sepi atau bagaimana Bu? Rame, biasanya kalau sore tempat anak main, orang pada main di sini. Kalau hari Minggu, hari Sabtu rame di sini, banyak orang main layangan, pada makan-makan di sini. Berarti untuk waktu ramai lokasi ini tuh kira-kira pukul berapa Bu? Jam 4 sore, iya, jam 4 sore sama pagi jam 7 lah. Iya. Ibu mungkin boleh ditunjukkan sedikit Bu lokasi pasti tempat atau
ditemukan jenazah ini sebelah mana ya, Bu? Sebelah situ. Di sebelah mana, Bu, kira-kira? Itu ada Mungkin tempatnya yang lecek itu di situ. Oh, yang di Aut-autan di situ. Oh, autan situ. Iya, di situ. Oh, di daerah sini ya berarti ya? Iya, sebelah situ. Berarti tadi untuk ditemukan kira-kira ini pada pukul berapa, Bu? Kayaknya pagi sih orang pada bawa sapi ke sawah. Pada nyangcang sapi ke sawah. Berarti yang pertama kali nemuin itu siapa, Bu? Yang pertama kali yang itu yang mau nyangcang sapi. Iya. Kan banyak yang mau nyangcang sapi itu ceritanya. Langsung dari yang pada nyangcang sapi. Terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Ya tadi Rati, Reza dan juga pemirsa, demikian tadi penjelasan sedikit dari salah seorang warga yang tinggal di daerah sini terkait kejadian pada Kamis kemarin di mana ditemukan jenazah di area persawahan di Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk informasi terakhir yang kami dapatkan ini terkait dengan pelaku, 4 orang pelaku dari penculikan ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, namun untuk pelaku atau pembunuhan ini masih menjadi buron. Demikian Reza dan Rati, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Crescentia Kinanti melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kereta api komuter lain Jenggala relasi Surabaya-Sidoarjo mendadak berhenti saat melintas di jalur kereta di kawasan Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang sebenarnya terjadi di sana kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kereta api komuter lain Jenggala relasi Surabaya-Sidoarjo ini mendadak berhenti saat melintas di jalur kereta di kawasan Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini terekam kamera penumpang dan juga viral di media sosial. Jadi terlihat nih para penumpang panik dan berdesakan keluar dari gerbong. Menurut keterangan penumpang, lampu dan mesin tiba-tiba mati total. Kereta juga langsung berhenti mendadak sehingga banyak penumpang yang panik. Pihak KAI menjelaskan bahwa seharusnya kereta berhenti di stasiun Sidoarjo tapi tidak dapat dilakukan. Dan petugas langsung berkoordinasi dengan masinis mengatur perjalanan di stasiun sekitar untuk pengamanan. Pihak KAI juga memastikan bahwa penumpang selamat, tidak ada korban dan penyebab insiden ini masih dalam penyelidikan. Panik sih pasti ya. Iya, tiba-tiba berhenti. Gelap gitu. Yang berikut ini pemirsa, ada seorang pria yang mengaku sebagai ormas melakukan pemalakan terhadap karyawan bengkel ban di Ciledug, Tangerang, dan rekaman CCTV tersebar di media sosial. Jadi aksi pemalakan ini terjadi di bengkel ban di Jalan Raden Fatah Parung, Ciledug, Tangerang, Banten, di mana dari keterangan karyawan bengkel, pria tersebut nih memang sering kali datang bersama temannya untuk meminta uang sebesar Rp100.000 kepada karyawan bengkel. Pria tersebut juga kerap melakukan pemaksaan hingga pengancaman menggunakan senjata tajam bila tidak diberi uang. Masih aja udah 2025, sebentar lagi berganti tahun, masih ada pemalakan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Katanya ada Satgas Pungli, tapi Pungli masih ada juga ternyata. Aduh, gimana ini? Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Belakangan kita ini dibuat miris dengan kondisi pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Video yang dibagikan seorang guru saat menguji siswa SMP membaca ini viral di media sosial. Jadi dalam video ini ada seorang pelajar SMP yang sedang diuji gurunya untuk membaca tulisan yang tertera di sampul buku yang terdiri dari satu kata itu bahkan masih dieja. Sang siswa tidak lancar membaca, ini menjadi peringatan keras bahwa pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Miris banget, kalau kita SMP tuh biasanya udah lomba cerdas cermat malah ya. Betul. Jadi apa yang selama ini dipelajari di pelajar SMP loh, bukan SD, bukan sekolah dasar. Nah itu, kalau saya belum bisa membaca pikiran dan juga hatinya gitu, karena suka berbeda gitu ya. Jangan baca pikiran, bisa berabe Nisa. Pemirsa, yang berikutnya ini Jakatbaya juga sempat dihebohkan nih dengan adanya pengakuan seorang warga negara asing yang kehilangan uang sebesar $5.000 saat
pemeriksaan di Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ternyata tuduhan yang dilayangkan kepada petugas Bea Cukai tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Jadi ini adalah curahan hati seorang WNA berinisial MS yang mengaku kehilangan uang sebesar $5.000 saat pemeriksaan di Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai, apa yang dituduhkan oleh WNA tersebut tidak benar. Jadi WNA ini dikabarkan adalah warga negara asing asal Kamerun ya. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pemirsa, ternyata demam joget tabola bale ini melanda banyak orang. Jadi tidak hanya dilakukan oleh para siswa, seorang Kapolres di Sumatera Utara pun ikutan tren joget tabola bale. Jadi AKBP Vincentius ini berjoget saat menghadiri upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 beberapa hari lalu. Seperti seorang bintang tamu di sebuah acara, AKBP Vincentius menyita perhatian semua orang yang hadir. Tanpa ragu, dia menirukan semua gerakan joget tabola bale dengan lincahnya. Semua orang yang hadir terhibur dan juga menikmati jogetan kepala kantor kepolisian Resor Toba tersebut. Pak, asik banget Pak jogetnya Pak. Rati bisa gak kayak gini? Gak bisa. Seperti biasa, kabar viral tadi menutup perjumpaan kita yang sudah menemani sejak 2 jam lalu ya. Saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.